Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one jud, nggak ngerti yang dibaca. Topik kita hari ini agak serius nih. Ini sakti nih. Nah ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kalau orang bisa terbang di udara, oh itu biasa, ya. Burung aja bisa terbang di udara. Kesaktian yang luar biasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia, terbebas dari segala penderitaan. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammara sirul wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Hidup digerakkan oleh Allah dan Allah menjadi sumber penggerak utama. Tidak digerakkan oleh rasa takut, tidak digerakkan oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi semata-mata digerakkan oleh Allah, berarti kita sudah lillah. Awali segalanya dengan Allah dan isilah segalanya dengan Allah. Begitu kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita dan kita sadar kehadirannya sudah cukup untuk membuat segala sesuatu terjadi dan selesai, berarti kita sudah billah. Ditambah lagi kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua adalah para utusan Allah. Tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini tanpa rencananya. Semua kita direncanakan oleh Dia untuk kepentingan Dia. Maka tugas kita yang selanjutnya adalah mengimplementasikan kalimat Bismillah atas nama Allah. Tetapi untuk mengatasnamakan Allah syaratnya ada, yaitu kita harus tahu dulu dong, kenal dulu dong dengan yang kita atasnamakan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita ini sedang mewakili Dia, mewakili sifatnya
af'alnya, asmanya, sekaligus juga sang wajibul wujudnya. Jadi kalimat bismillah itu hanya menjadi penuh makna ketika diucapkan oleh mereka yang berkesadaran. Sayang sekali kalimat yang begitu unggul dan luar biasa itu hanya diucapkan oleh mulut-mulut yang terbuka begitu saja, sementara mata kolbunya masih tertutup rapat. Sehingga kalimat itu tidak memberikan dampak kesadaran apapun. Maka siapa yang sudah mengimplementasikan lillah, billah, bismillah, puncak kehidupannya adalah alhamdulillah. Segala puji habis buat Allah. Tidak terbang ketika dipuji, juga tidak tumbang ketika dicela. Itu yang disebut dengan sudah mencapai derajat sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang yang sudah mencapai sakinah dalam kehidupannya tidak pernah berkurang imannya, bertambah, bertambah dan terus bertambah. Ciri orang yang imannya terus mengalami pertambahan saldo, tidak mengalami defisit. Ciri utamanya adalah memiliki cinta kasih yang terus berlipat ganda, bebas dari segala kemelekatan. Sehingga fokus hidupnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi fokus hidupnya sudah mulai untuk kepentingan orang banyak. Dan siapapun yang fokus hidupnya hanya untuk diri sendiri, didasari oleh kemelekatan, maka bersiap-siaplah untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Dan siapapun yang sudah mulai mengalihkan titik tumpu dalam kehidupan pada orang lain, maka bersiap-siaplah untuk merayakan sukacita dan kebahagiaan. Karena bahagia adalah membahagiakan orang lain. Sungguh sangat aneh, Tuhan yang gaib disembah-sembah, tetapi Tuhan yang nyata, yang sudah hadir di semesta ini merefleksikan diri, sama sekali kita abaikan. Oleh karena itu waktu pernah berbicara. Apa kata waktu? Aku tidak mau disimpan. Aku ingin digunakan habis. Begitu kata waktu. Hidup ini bukan diatur oleh waktu. Tapi hidup ini adalah bagaimana disiplin memanfaatkan waktu. Semua orang di semesta ini punya waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tapi mengapa nasibnya berbeda? Yang membedakan satu dengan yang lain adalah keterampilan dirinya dalam mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan waktu. Maka siapapun yang tidak serius memanfaatkan waktu, bersiap-siaplah dia akan dipenjara oleh ketakutan. Dan sumber utama ketakutan setiap manusia adalah ketakutan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian akan menurunkan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan pada pasangan, dan ketakutan-ketakutan yang lain itu turunan dari ketakutan akan kematian. Dan mengapa ada orang begitu banyak takut menghadapi kematian? Karena dia hidup dalam keadaan tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Saya jamin siapapun orang yang bijaksana menggunakan waktu tidak pernah takut menghadapi kematian. Apalagi kalau dia sudah bisa melakukan tindakan dan sikap sifat yang bijak dalam memanfaatkan waktu.
tidak akan ada lagi rasa takut dalam kehidupannya. Bahkan dia tahu kalau mati itu adalah kodrat kehidupan. Dia sadar bahwa sesungguhnya mati adalah pasangan dari kehidupan. Bukan disangkal, tetapi direngkuh. Siapa orang yang sudah merengkuh kematian adalah mereka yang setiap hari berbahagia, bersuka cita. Dan dianggap kalau hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupannya. Dan dia tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Mari kita pandang, hari ini adalah hari terakhir kita. Dan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di sini. Pandang, setiap hari adalah hari terakhir kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita akan penuh cinta kasih. Pasti kita akan ulas asih. Dan tidak mungkin kita mau menyimpan waktu. Maka orang yang sudah seperti itu sudut pandangnya, yang sudah berani merengkuh kematian, bukan menyangkalnya. Apa yang terjadi? Setiap hari hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan kalau itu sudah dimiliki, lahir batin menjadi sehat. Dan orang yang sakit-sakitan, ya, fisiknya, jelas itu ya, ada masalah dengan jiwanya. Orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada masalah dengan manajemen pikirannya. Dan orang-orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada hubungan sosial yang terkendala. Dan kontribusi dari pola hidup itu cuma 10% terhadap kondisi fisik. Hanya 10%. Olahraga itu kontribusinya 10%. Makan sehat itu kontribusinya 10%. Makanya saya sekali-kali berulang kali menyampaikan kepada para sahabat semuanya. Hidup sehat. Haknya hati selalu gembira. I-nya istirahat yang cukup. Lahir batin. D-nya diet yang seimbang. Semua makanan boleh dimakan, boleh. Pada porsi tertentu. Pada jumlah tertentu. Karena begitu berlebihan, sesuatu yang disebut sehat pun tidak akan menyehatkan. Makan sayur sehat, makan buah sehat. Kalau berlebihan dan terus menerus, asam urat. Tidak sehat juga. Udara yang bersih. Bukan sekedar udara yang luar, yang fisik. Tapi lingkungan. P. Pengendalian diri. Karena semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Ingin orang lain seperti yang kita mau. Ketika orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi begitu kita sakit hati, kita sering mencari kambing hitam. Seakan-akan sumber sakit hati adalah orang lain. Padahal sumber sakit hati kita adalah keinginan kita pada orang lain, bukan orang lain. Silahkan buktikan omongan saya. Kita ingin pasangan kita begini, begitu. Begitu pasangan kita tidak seperti yang kita mau, kita kecewa. Dan kita menyalahkan pasangan kita. Padahal kekecewaan kita sumbernya adalah keinginan yang terlalu besar terhadap pasangan kita. Bukankah pencipta penderitaan adalah pikiran kita? Sinar matahari yang cukup. Bukan sekedar matahari yang di luar. Temukan matahari di dalam dirimu. Karena proses fotosintesa yang dilakukan matahari yang di luar itu proses fotosintesa fisik. Hanya untuk evolusi fisik. Evolusi kesadaran tidak memerlukan matahari yang di luar. Evolusi kesadaran memerlukan matahari yang ada dalam dirimu. Kalau kalian belum menyaksikan matahari itu, kalian tidak tumbuh. Pertumbuhan fisik itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah evolusi kesadaran. Kenapa tempo hari minggu yang lalu saya membuat video khusus menua dan mendewasa? Karena banyak sekali yang menua fisiknya tetapi tidak mendewasa spiritualnya. Tidak mendewasa sudut pandangnya.
Makanya orang yang semacam ini akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Pada saat dia tua, fisik sudah runtuh. Dunia meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang dulu mungkin saja menyanjung-nyanjung dia, di usia itu sudah tidak ada yang datang lagi. Bahkan orang-orang yang dulu baik sama dia, pada saat dia memiliki posisi tertentu secara sosial, karena sudah tidak ada yang dibutuhkan lagi dari dia, sudah meninggalkan dia. Itulah dunia. Kita masih tinggal di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Dunia, kita masih di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Ada riset yang bagus. Salah satu yang bisa menimbulkan dopamin, oksitoksin, serotonin di pineal gland kita, di neurotransmitter kita, itu adalah gerakan. Gerakan. Banyak bergerak. Jangan malas. Karena penyebab utama timbunan kolesterol pada tubuh manusia itu sebetulnya kemalasan, bukan sekedar makanan. Makanya energetik. Hidup itu harus energetik, penuh semangat. Dan yang ketujuh, yang luar biasa adalah hubungan sosial. Jangan anggap sepele, pertemanan itu penting. Dan ternyata salah satu penghasil dopamin yang luar biasa adalah ketika bertemu dengan teman. Sering piknik, ngobrol, itu jangan menganggap sepele. Itu adalah spiritualitas. Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one Jude, nggak ngerti yang dibaca, stres itu, ya. Jalan-jalan tuh, kayaknya sering ke gunung, sering ke pantai, ya. Jika perlu sekali-kali, ya karaokean lah, ya. Kalian itu wajah-wajahnya menyeramkan, kurang nyanyi. Iya. Kurang nyanyi ya. Perbanyak nyanyi coba, ya. Perbanyak nyanyi, nanti endorfinnya kelihatan, ya. Wajahnya jadi bersinar dan tidak menakutkan. Iya. Itu jangan menganggap sepele. Spiritualitas itu menyakup semuanya secara holistik, ya. Jadi spiritualitas itu bukan ngaji di tempat seperti ini, ya. Spiritualitas itu menyangkut semua aspek kehidupan. Ya, harus dibuka, ya. Mulai dibuka, ya. Kalau ada orang yang bilang nyanyi itu haram, ya itu karena belum belajar aja, ya. Dia nggak ngerti. Kalau ada orang bilang musik itu haram, itu karena belum belajar. Dia tuh nggak pernah belajar tentang bunyi. Dikiranya bunyi itu yang menciptakan manusia. Tidak, manusia itu tidak pernah bisa menciptakan apapun. Manusia itu hanya bisa membangkitkan suara-suara dari semesta. Kalau gitar dipetik itu suara gitar, bukan hasil manusia. Tapi itu adalah getaran semesta. Ketika gitar dipetik, maka udara bergetar. Udara bergetar di ruang yang ada di badannya gitar itu hasil semesta itu. Itu suara semesta. Kalau suara semesta emang suara siapa? Itu karena tolol aja. Dia bilang suara gitar. Pada suara gitar suara semesta. Siapa suara semesta? Piano itu suara semesta. Seruling itu suara semesta. Makanya kalau orang sudah tidak senang sama musik, berikutnya pasti keras jiwanya. Ya, orang yang keras jiwanya susah dinasihatin biasanya. Jadi jangan menganggap spiritualitas itu hanya sekedar spiritual, itu sekedar upacara saja. Ya, coba dibangun pemahaman yang lebih universal. Karena air itu adalah 75% pembangun semesta raya, air itu adalah syarat kehidupan. Jadi sederhana. Kalau badan kita sakit gak usah cari obat. Minumnya cukup apa tidak? Kalau badan itu 75% airnya tersedia, saya yakin tidak akan sakit.
Ini sebetulnya kebodohan yang terkadang tidak disadari. Semesta ini, bumi ini 75% diselimuti oleh air. Tubuh kita ini adalah alam mikro dari alam makro. Kalau tubuh kita kurang 75% airnya ya pasti sakit. Pegel-pegel gak usah minum obat apa-apa. Minum air aja yang banyak. Sederhana kok. Dan beruntung kita hidup di negara tropis di mana air berlimpah di mana-mana. Minum. Sakit kepala kurang minum. Gak usah makan macam-macam obat. Minum. Itu aja kok. Dan yang terakhir Tuhan yang paling utama. Makanya lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Sederhana kok. Seperti itu aja. Pasti hidupnya bahagia. Baik ya. Hari ini saya tidak akan bicara itu. Itu cuman basa-basi aja. Topik kita hari ini agak serius nih. Saya ingin berbicara tentang harmoni dan toleransi hari ini. Sekaligus bagaimana cara membangunnya. Karena dua topik ini jarang dibicarakan di tempat-tempat seperti ini. Seakan-akan topik ini itu adalah topik di ruang pembelajaran kelas di sekolah. Ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada yang namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Seakan-akan di situ ruangnya. Dan saya akan menarik ini di ruang spiritual sekarang. Saya akan berbicara harmoni dan toleransi. Supaya tidak salah kaprah, mari kita lihat dulu apa itu harmoni. Jadi harmoni itu sebetulnya adalah keselarasan rasa. Jadi kalau kita berbicara tentang harmoni, itu berbicara tentang rasa. Ketika rasa sudah selaras, itu namanya harmoni. Jadi harmoni itu adalah keselarasan rasa. Kalau istilah leluhur kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apa itu? Ciri orang yang sudah mendewasa dalam kehidupannya itu, dia itu bisa merasa sebelum terasa. Apa? Merasa sebelum terasa. Ada orang datang ke rumah kita, belum cerita kesusahan, kita sudah bisa merasakan. Kayaknya dia lagi susah, gak usah ditanya, bantu aja. Itu namanya merasa sebelum terasa. Ini sakti nih. Nah ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kalau orang bisa terbang di udara, oh itu biasa. Ya, burung aja bisa terbang di udara. Kesaktian yang luar biasa itu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain sebelum dia cerita. Nah kalau kita sudah bisa sampai di tingkat itu namanya sudah selaras itu rasanya. Itu namanya harmoni. Nah kenapa saya tertarik bicara harmoni? Karena ini bagian ini sekarang sudah hilang. Bahkan banyak orang yang melanggar hak asasi manusia, mengambil hak-hak orang lain atas nama agama dan Tuhan. Dan konon kabarnya, menurut sahabat saya yang baru pulang dari Lombok tadi malam, ketika ada pembakaran rumah orang lain yang berbeda keyakinan, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar membakar rumah orang? Kok Allahu Akbar merampas hak-hak orang? Kok Allahu Akbar melanggar hak asasi orang? Yang model kayak gini tidak bisa dibiarkan. Itu sudah tingkatan teroris menurut saya. Dan teroris itu sebetulnya cikal bakalnya apa? Intoleransi. Sudah tidak ada harmoni di sini. Tidak ada harmoni. Kalau kita belajar tentang ketuhanan,
Di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh semesta raya. Sesungguhnya Tuhan Anda meliputi seluruh manusia. Tuhan kita bukan hanya tinggal di tubuh kita. Tuhan kita tinggal di seluruh tubuh. Jiwa yang sama yang tinggal di tubuh yang berbeda. Bagaimana kita tidak harmoni? Bagaimana kita tidak merasakan perasaan orang lain? Ini harus kita asah. Dan topik yang kedua yang luar biasa yang harus kita bicarakan hari ini adalah toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu saling memahami sekaligus saling menghormati perbedaan. Ayo kita camkan dulu. Harmoni berarti keselarasan rasa. Kalau toleransi berarti saling memahami sekaligus saling menghormati. Tidak cukup saling memahami, tetapi ada kelas yang kedua, klaster yang kedua, saling menghormati. Ayo kita tarik dulu sederhana. Kenapa kita diberi rasa cinta? Dan dari rasa cinta itu kemudian kita jatuh cinta. Ini kalimat yang kurang bagus, harus diperbaiki. Pantesan jatuh terus. Karena jatuh itu menyakitkan. Jadi harus diganti kata jatuh cinta itu dengan bangun cinta. Iya. Ini enggak sembarang saya bicara. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bukankah itu doa yang sebenarnya? Jadi kalau membangun rumah tangga berawal dari jatuh cinta, ya jatuh terus. Jadi kalau perceraian begitu banyak di semesta ini, karena berawal dari jatuh cinta. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, jangan bilang jatuh cinta. Saya lagi bangun cinta. Bangun itu kan berarti sedang membangun. Bangun itu konstruktif. Jatuh itu kan destruktif. Ini awal katanya udah kurang bagus itu. Saya mengoreksi yang kecil-kecil kayak gini, kayaknya jumlahnya udah banyak. Sampai hari ini masih banyak. Yang sudah dikoreksi pun masih salah bicara. Mendoakan orang lain dengan kata-kata mudah-mudahan, itu sudah jelas tidak tepat. Karena segala sesuatu yang diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti bohong. Kawin-kawinan itu dilakukan oleh anak kecil di tenda-tendaan. Betul nggak? Kan mas kawinnya juga mas kawinan. Pestanya pesta-pestaan. Seandainya ada konsumsi, kan cuman makanan-makanan. Betul nggak? Ada nggak semua itu? Ya nggak ada. Jadi kalau mendoakan orang lain pakai mudah-mudahan berarti kan sulit. Ini karena nggak kreatif. Begitu orang-orang terdahulu bilangnya begitu, mendoakan orang lain, kita ngikut saja semuanya. Bahkan yang lucu, di lingkungan akademik pun kata-kata yang tidak berguna ini masih dipakai. Makanya Gus Dur ketika ditanya di gedung DPR ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap orang yang doa selalu diawali dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawab Gus Dur saat itu? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, ya harus dipanjatkan. Ini adalah humor tingkat tinggi. Tapi kalau kalian cuma tertawa dengan kalimat ini, tidak ada follow up-nya, ya percuma. Karena humor selevel orang-orang berkesadaran, itu ada pesan spiritual. Apa maksudnya Gus Dur? Di Quran itu tidak ada, mari kita panjatkan puji dan syukur, enggak ada. Yang ada adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Enggak pakai panjat pinjit segala. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah.
Dan itu tidak cukup diucapkan, implementasikan dalam hidupmu. Jangan pengen dihormati ketika memberi, jangan pengen disanjung ketika berbuat baik, karena setiap kebaikanmu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirimu sendiri. Jangan sombong ketika Anda memberi, karena tidak ada pemberian. Bahkan Anda harus sadar dan bersyukur masih ada orang yang mau diberi. Dan kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada pemberian. Hargai orang yang mau diberi itu. Kita mentang-mentang memberi, selalu ingin berada pada posisi seakan-akan kita lebih terhormat daripada yang diberi. Padahal sama-sama terhormatnya, sama-sama berkahnya, sama-sama bahagianya. Makanya kalau doa, coba belajar doa yang holistik. Semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama bahagia. Jangan doa itu pakai sepotong-sepotong. Semoga yang diberi bahagia. Sepotong-sepotong. Kalau doa itu jangan cuma buat kelompok Anda aja. Coba belajar doa untuk seluruhnya. Kayak leluhur kita kalau doa Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Kan doa keren kalau gitu. Mohon maaf ya. Saya keliling dunia, tidak ada doa menurut saya semulia di Beijing. Jadi kalau di Beijing itu ya, di Tiananmen, itu kalau kita mau masuk ke museumnya Mao Zedong, itu ada tulisan besar itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Keren. Jadi jangan salahkan Cina kalau kemudian Cina menguasai dunia. Bukan sekedar ekonomi, teknologi juga dikuasai mereka. Karena doanya sudah bagus dari awalnya. Kayak kalian bikin rumah tangga jatuh cinta. Ya dari awal juga sudah salah kan kata-kata yang digunakan. Jatuh ya jatuh terus. Ganti nanti. Saya naksir sama dia. Kamu jatuh cinta? Bukan. Saya lagi bangun cinta. Gitu kan keren, betul gak? Karena titik awalnya udah bener gitu. Di sininya udah mulai benar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap sepele. Karena pikiranmu, kata-katamu yang diulang-ulang, itulah doamu. Karena doa itu kalau sudah masuk di dimensi rasa, itu sudah dekat dengan realita. Ini sains, ini bukan soal keyakinan. Ini sains. Ini riset tentang neurosains seperti itu. Dan rasa itu adalah gerbang terakhir menuju realita. Kalau sudah di dimensi rasa, hati-hati itu, ya. Sedikit lagi bergeser ke realita. Ini bisa paham nggak maksud saya?